Nah, sekarang saya akan aplikasikan ini dari pupuk cairnya agar nanti perkembangannya lebih cepat dan jos. Karena ini posisi berada di ban bekas, dan dari ban bekas ini ada 4 titik ya sahabat ya yang ditanam. Jadi saya cukup berikan kurang lebih 1 liter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, berjumpa lagi bersama saya PP Petani Bahagia Channel. Gimana kabarnya sahabat semua? Semoga saja sahabat yang nyimak video saya ini oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dikaruniai kesehatan, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, makin sukses dan bahagia selalu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke sahabat, di sini saya langsung saja sahabat ya, tidak usah bertele-tele karena saya di sini hanya ingin menunjukkan dari pupuk organik cair yang saya buat kurang lebih 20 hari yang lalu. Dari apa itu saya membuatnya dan bagaimana caranya ada di video sebelumnya sahabat. Di sini saya akan melakukan pemanenan sekaligus saya akan aplikasikan kepada tanaman saya. Ada tanaman pare, ada juga tanaman timun yang saya tanam di ban bekas dan juga di polybag. Di situ juga akan saya aplikasikan ke tanaman selada. Sini sahabat, ini saya buat pupuk organik cair yang berbahan dasar ini dari pisang yang sudah mau busuk dan juga kulit pisang yang sudah mau busuk. Bisa sahabat bayangkan, dan pasti sahabat organik pasti sudah paham manfaat atau kandungan serta khasiat dari kulit pisang dan buah pisang apabila kita gunakan menjadi pupuk organik cair maupun pupuk organik padat ataupun pupuk kompos. Oke, mungkin saya juga akan sedikit menjelaskan bahwa yang terkandung di dalam kulit pisang dan juga buah pisang itu banyak kandungannya. Selain mengandung vitamin sahabat yang berguna bagi kebutuhan hidup kita manusia, bagi kesehatan kita manusia, rupanya baik sekali untuk tanaman. Apa itu kandungan-kandungannya? Yang pertama sahabat, nitrogen. Yang kedua, fosfor. Terus yang ketiga, kalium. Yang keempat, mangan. Terus yang kelima, natrium. Terus yang keenam, belerang. Begitu sahabat. Begitu lengkap, bukan unsur hara makronya. Dan juga di dalam kandungan ini dari kulit dan buah pisang juga mengandung unsur hara mikro yang itu sangat mendukung terhadap kembang tumbuh tanaman. Oke, akan saya perlihatkan lebih dekat sahabat ya hasilnya. Kita lihat dari dekat ini sahabat, ini hasilnya setelah dilakukan komposer selama 20 hari ini hari ke-21. Nah, jadi sebelum saya melakukan pemanenan dan pengaplikasiannya kepada tanaman, mungkin sedikit saya sampaikan terkait nitrogen ya sahabat ya. Nitrogen ini sangat bermanfaat sekali bagi pertumbuhan tanaman. Unsur penting yang terkandung dalam nitrogen ini sangat berguna untuk tanaman. Jadi yang pertama, untuk pertumbuhan vegetatif tanaman, pembentukan klorofil, pembentukan protein, meningkatkan kadar protein, membantu fotosintesis. Itu kandungan-kandungan atau manfaat dari nitrogen. Berperan penting yang paling utama untuk pertumbuhan tanaman di masa generatif ya sahabat ya. Di masa generatif untuk mempercepat pertumbuhan akar, batang, hingga daun serta menghijaukan daun begitu. Sedangkan fosfor sahabat, fosfor itu kalau untuk tanaman kita dia sangat berguna untuk mengaktifkan pertumbuhan tanaman, pertumbuhan bunga, percepatan batang, buah, dan tanaman. Itu manfaat dari fosfor. Sedangkan kalium itu berfungsi untuk membantu pertumbuhan protein dan karbohidrat, mengeraskan jemari dan bagian kayu dari tanaman, meningkatkan resistensi terhadap penyakit dan kualitas buah. Mantap bukan sahabat? Sedangkan mangan adalah unsur hara mikro yang memiliki banyak manfaat untuk tanaman, diantaranya membantu proses fotosintesis, membantu pembentukan enzim-enzim tanaman, membantu pemanfaatan nitrogen dalam tanaman, serta membantu mempertahankan kondisi hijau daun pada daun yang sudah tua. Sedangkan untuk natrium adalah salah satu unsur hara yang dibutuhkan tanaman sahabat dan memiliki beberapa manfaat yang diantaranya mempertahankan kadar air di daun, menggantikan peran unsur kalium, membantu pertumbuhan umbi, mencegah umbi menjadi busuk. Berarti natrium ini cocok sekali sahabat ya kalau kita aplikasikan kepada tanaman-tanaman yang sifatnya umbi-umbian ya sahabat ya. Dan yang terakhir adalah belerang yang terkandung di dalam pupuk yang saya buat ini sahabat. Nah, adapun manfaat belerang adalah untuk membantu membunuh penyakit, memperbaiki tanah, meningkatkan ketahanan tanaman, mempercepat pertumbuhan tanaman, dan membantu fotosintesis. Begitu besarnya manfaat ini ya sahabat ya.
Nah, ini sudah saya lakukan fermentasi, sekarang akan saya lakukan pemanenan. Tapi sebelumnya sahabat, mohon berkenan like, comment, subscribe, serta tekan lonceng agar sahabat mudah dalam menyimak atau menonton video-video saya terkait dunia pertanian, dunia organik, dan dunia herbal. Banyak sekali bukan sahabat manfaatnya kalau kita memanfaatkan pisang yang mau busuk, dan kulit pisang jangan dibuang kalau kita punya itu, kita jadikan pupuk organik cair ini. Oke, kita lanjut melakukan pemanenannya sahabat. Tapi tetap simak video ini karena habis pemanenan saya akan lanjut cara penerapan dan dosisnya terhadap tanaman. Oke, ini hasil dari penyaringannya, sedangkan ini sisa sampahnya. Untuk sisa sampah ini sahabat nanti akan saya masukkan ke bak tabungan untuk menjadi pupuk organik padat atau pupuk kompos. Sebelum saya melakukan pengaplikasiannya, terlebih dahulu akan saya masukkan di jerigen ini untuk menjadikan tempat tabungannya. Oke, sudah saya masukkan ini pupuk organik cairnya ke dalam jerigen. Alhamdulillah lumayan sahabat, dapat kurang lebih ini sebanyak kurang lebih 10 liter. Adapun sekarang saya langsung akan melakukan pengaplikasiannya kepada tanaman. Sini sudah saya siapkan air sebanyak kurang lebih 18 liter. Karena untuk dosisnya sahabat, untuk pupuk organik cair ini umumnya 1:10. Jadi kalau kita siapkan air 10 liter, pupuk organik cairnya itu 1 liter. Karena di sini 18 liter, jadi saya buat saja untuk 2 liter sahabat ya. Ini takarannya kurang lebih 1 liternya adalah satu gayung ini sahabat. Satu, dua. Oke, cukup diaduk-aduk. Setelah itu, ayo ikuti terus. Saya akan melakukan pengaplikasiannya. Ini saya sudah berada di tanaman pare saya nih, sahabat, yang berusia kurang lebih baru sekitar 1 minggu ini. Alhamdulillah sudah mulai naik merambat ya. Begitu juga ini, saya tanam di media ban bekas. Ini baru pertama kali saya lakukan pemupukan pun saya lakukan dengan pupuk kompos sahabat ya, yang saya buat dari bahan gedebok pisang, daun kelor, dedaunan, dan sampah-sampah dapur. Ini pupuknya. Nah, sekarang saya akan aplikasikan ini dari pupuk cairnya agar nanti perkembangannya lebih cepat dan jos. Karena ini posisi berada di ban bekas, dan dari ban bekas ini ada 4 titik ya sahabat ya yang ditanam. Jadi saya cukup berikan kurang lebih 1 liter. Pas di tengah-tengahnya saja. Begitu juga ini, berikan 1 liter pas di tengah-tengahnya, karena ini untuk memupuk dari 4 tanaman ini ya. Selanjutnya ini tanaman timun. Subur bukan sahabat, ini belum pernah saya pupuk sahabat, hanya menggunakan pupuk kompos, dan saya awali dengan pemupukan menggunakan pupuk organik cair super ini yang berbahan dasar dari kulit dan pisang yang busuk. Ini akan saya lakukan semua perawatannya hingga panen 100% menggunakan pupuk organik cair dan pupuk kompos sahabat. Oke, kalau untuk satu tanaman seperti ini jangan 1 liter juga sahabat ya, cukup diantaranya setengah liter. Nah, cukup setengah liter dari masing-masing tanaman. Ini kalau terlalu banyak kesuburan dia, kalau mati tidak mungkin sahabat, kalau mati tidak mungkin, karena pupuk organik ini walaupun dosisnya banyak, berlebihan tidak akan membuat tanaman menjadi mati, karena saya sudah uji tuh. Oke, begini.
Lihat sahabat daunnya, bisa dibayangkan. Ini tanpa pupuk kimia sahabat ya, alhamdulillah. Nah sekalian ada tanaman cabai saya ini di samping. Ini juga tanaman terong, alhamdulillah ini baru mulai keluar bunga pertama nih sahabat. Yang saya tanam di media polybag tumpang sari dengan jahe merah. Ya, cukup setengahnya. Ini tanaman selada. Nah, ini saya nanam selada ini semuanya organik nih sahabat. Saya tanam di media pot bekas. Nah, kalau untuk tanaman selada cukup dalam satu gayung atau 1 liter dijadikan 4 titik. Bagaimana pendapat sahabat? Seladanya subur atau tidak? Ini yang baru saya tanam tadi, tidak apa-apa tapi dikasih sedikit-sedikit saja dia. Ini yang saya tanam kurang lebih 3 hari yang lalu. Saya memang menanam selada ini bertahap sahabat, tidak langsung banyak. Karena saya menanam selada ini untuk konsumsi di rumah, dan apabila ada teman, keluarga datang main ke rumah, saya hadiahi dengan tanaman-tanaman atau buah-buah panenan yang ada di sekitar rumah. Adapun untuk sampahnya ini seperti saya bilang dari awal, kan saya kumpulkan di sini sahabat. Nah, ini saya memang sudah tempatnya penampungan untuk saya jadikan pupuk organik kompos. Sini semua aneka bahan-bahan unsur yang mengandung pupuk ini sahabat. Baik itu sisa sampah dapur setelah saya fermentasi maupun dari daunan-daunan hijau, rumput, gerobak pisang dan lain-lain. Alhamdulillah pemanenan hingga pengaplikasiannya ke tanaman sudah saya lakukan. Insya Allah sahabat bermanfaat. Kalau sahabat hobi bertani, hobi bercocok tanam yang sifatnya skala kecil, skala rumahan atau pekarangan rumah, bukan skala petani berdasi ya, maksudnya lahan luas ya, sahabat bisa manfaatkan di sekitar rumah, bahkan dari dapur, bahkan dari pekarangan rumah, dari rumputan, pepohonan-pepohonan lain dikumpulkan menjadi pupuk organik cair dan pupuk organik padat atau pupuk kompos. Begitu juga seperti ini. Ini dari sisa pisang busuk. Tapi insya Allah kalau kita manfaatkan dengan baik sahabat, betapa bahagianya kita menjadi petani. Kenapa saya bilang bahagia? Karena tanpa modal kita tetap bisa bertani, tanaman pun tetap akan menjadi tumbuh subur dan panen pun akan baik dan maksimal, serta bila kita konsumsi akan menjadi kesehatan bagi diri kita yang konsumsinya. Terima kasih. Semoga tutorial ini bermanfaat sahabat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.